Mananwir Paul Vincent Mayor selaku Ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai saat ditemui di ruang kerjanya ia menjelaskan dari hasil riset penelitian Universitas Papua oleh Dr. Agus Umule untuk anak yang tidak bersekolah termasuk yang pernah bersekolah tapi drop out di Sorong Raya ini ada sebanyak 31.216 orang asli Papua yang tidak sekolah. Termasuk anak SD ada sekitar 11.664 orang, sedangkan anak SMP ada sekitar 11.798 orang dan SMA atau SMK 7.754 orang, sehingga total ada sebanyak 31.216 orang asli Papua yang tidak sekolah. Sedangkan hotel-hotel internasional ada Aston, ada Swiss Bell, kemudian ada mall-mall, ruko-ruko, kantor-kantor pemerintahan, kantor perusahaan dibangun di kota Sorong dan Sorong Raya ini begitu megah dan luar biasa, tetapi dengan jumlah 31.216 orang asli Papua yang tidak sekolah ini akan menjadi sampah masyarakat dan penyakit sosial dan mereka akan identik karena tidak sekolah, bermain dan pergi bergaul dengan pergaulan yang identik dan kekerasan dan akan berujung di tindakan kriminal. Selain itu, hal seperti ini akan berujung pada urusan dengan penegak hukum masuk ke kantor polisi dan diproses lalu disidangkan lalu dihukum dan penjarakan keluar mau melamar kerja di mana setiap melamar pekerjaan pasti dimintai di surat tidak pernah melakukan tindak pidana terpidana ini karena sistem yang sangat berbahaya untuk kelanjutan hidup orang asli Papua. Jadi atas nama Ketua Dewan Papua Barat dan Papua Barat saya minta Provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Kota terutama kota Sorong ini jumlah anak asli Papua sangat banyak tidak sekolah. Untuk itu penjabat wali kota harus fokus pada pendidikan di mana kepala dinas pendidikan harus turun dan cek supaya bagaimana diatur anak-anak ini bisa sekolah. Kalau mereka tidak sekolah nanti bagaimana, saya ambil satu contoh di daerah Victory itu dan beberapa titik lain itu banyak anak-anak di usia dini tidak bersekolah yang kerjanya hanya tutup-tutup jalan dengan karton lari ke sana kemari. Bayangkan kalau itu di jalan raya utama lalu mereka ditabrak maka akan terjadi masalah dan di situ pernah terjadi beberapa kali masalah dan akhirnya berujung pada pembakaran kendaraan. Ini sangat bahaya. Penelitian dari Universitas Papua oleh Dr. Agus Umule. Jadi untuk anak tidak sekolah termasuk yang pernah bersekolah tetapi drop out, tetapi masih masuk dalam kategori penduduk usia sekolah, itu di Papua Barat Daya ini atau Sorong Raya ini itu 31.216 orang. Terdiri dari SD itu 11.664 orang, SMP 11.798 orang, dan SMA atau SMK itu 7.754 orang. Total semua 31.216 orang di Papua Barat Daya. Bayangkan pemekaran menjamur di mana-mana. Bayangkan pemekaran menjamur di mana-mana seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Lalu hotel-hotel internasional ada Aston, ada Swiss Bell, kemudian ada mall-mall, ruko-ruko, kantor-kantor pemerintahan, kantor perusahaan dibangun di kota Sorong dan Sorong Raya ini begitu megah dan luar biasa. Tetapi dengan jumlah 31.216 orang asli Papua yang tidak sekolah ini akan menjadi sampah masyarakat dan penyakit sosial, dan mereka akan identik karena tidak sekolah, bermain dan pergi bergaul dengan pergaulan yang identik dengan kekerasan dan akan berujung kriminal dan akan berujung pada urusan yang penegak hukum masuk kantor polisi, diproses lalu disidangkan, diputuskan, dihukum, dipenjarakan, keluar mau melamar kerja di mana itu pernah kena kasus. Jadi pasti tidak di surat tidak pernah terpidana itu tidak mungkin keluar. Ini sistem yang sangat berbahaya untuk kelanjutan hidup orang asli Papua. Jadi atas nama Ketua Dewan Adat Papua di wilayah Dobrai, di Papua Barat dan Papua Barat Daya, saya minta Provinsi Papua Barat Daya, kabupaten kota, terutama kota Sorong ini jumlah anak asli Papua tidak sekolah sangat banyak. PJ Wali Kota harus fokus di sini. Kepala Dinas Pendidikan harus turun dan cek supaya bagaimana kita atur ini anak-anak ini bisa sekolah. Kalau mereka tidak sekolah nanti bagaimana? Saya ambil satu contoh di daerah Victory itu dan beberapa titik lain. Itu banyak anak-anak di usia sekolah yang
hanya jalan tutup-tutup karton, lari ke sana kemari. Bayangkan kalau di itu jalan raya, jalan utama, lalu mereka ditabrak, maka akan terjadi masalah. Dan di situ pernah terjadi beberapa kali masalah, dan akhirnya berujung pada pembakaran kendaraan, pemukulan, penganiayaan. Ini bahaya. Jadi kita bisa bicara jauh hebat, tapi pendidikan untuk orang asli Papua, terutama anak-anak asli Papua ini harus kita perhatikan. Karena sejatinya otonomi khusus Papua itu berbicara tentang keberpihakan, perlindungan, penghargaan, penghormatan, pemberdayaan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Otsus bicara tentang pendidikan dan kesehatan. Hari ini dua hal itu dari tahun 2001 sampai 2023 ini masih menjadi masalah. Pertanyaannya, uang triliunan itu bikin apa? Itu. Jadi titik berat yang saya tekankan adalah anak-anak yang tidak sekolah di Papua Barat Daya ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus sekolahkan. Bagaimana caranya? Ya uang APBD banyak-banyak itu pakai bikin apa? Dana otsus yang banyak-banyak itu pakai bikin apa? Ya sekolahkan mereka. Supaya kita lihat bahwa anak-anak asli Papua yang kemarin-kemarin duduk jalan tutup-tutup karton saja, bermain di jalan di lem iPhone dan lain-lain, mereka sudah pergi sekolah. Itu satu kemajuan pemerintah. Tapi kalau kita cuma lihat setiap hari mereka lalu lalang, mabuk, begal, pencuri, apalagi, wah ini kan bahaya sekali. Jadi sebagai tokoh masyarakat, sebagai intelektual Papua dan sebagai ketua Dewan Adat, saya minta dengan sangat untuk anak-anak adat di pemerintahan, baik gubernur, bupati, wali kota, DPR, kabupaten kota, provinsi, dan juga kepala-kepala dinas, terutama dinas pendidikan itu, mari fokus untuk bisa lihat anak-anak yang tidak sekolah banyak-banyak. Sebab penelitian bilang 31.000 sekian, tapi jangan sampai lebih dari itu. Begitu. Itu saja saran saya, semoga pernyataan ini bisa secepatnya dijawab dan didengar agar anak-anak ini bisa sekolah.